Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini akan membahas tentang Vue CLI, dan saya akan membahas tentang Rev sama vModel. Jadi apa sih perbedaan Rev sama vModel itu? Jadi dua-duanya itu kita gunakan nanti di dalam POM ya. Jadi untuk mengambil data yang kita inputkan di dalam POM ya. Baik itu Rev nanti vModel. Tapi kita akan melihat apakah ada perbedaan di kedua di kedua perintah itu yang ada di Vue CLI ya. Oke, kita coba ya. Jadi di sini saya akan buat dua sisi ya nantinya ya. Di sini nanti saya akan buat untuk Rev ya. Nanti di sini kita buat untuk model ya. Dan nanti kita coba buat identik ya, supaya kita nanti bisa ngelihat perbedaannya antara Rev sama vModel itu seperti apa ya. Oke, jadi di sini seperti biasa ya, saya sudah install Vue CLI-nya ya, yang kosong ya. Lalu nanti di f.vue ini sudah saya delete semua isinya, dan saya akan tambahkan dua buah komponen nantinya ya. Komponen pertama itu nanti itu tentang Rev ya, Rev app.vue ya, seperti ini. Nah, nanti di sini komponen yang kedua itu saya akan tambahkan model vModel ya, model aja ya, model f ya dot view. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini saya buatkan template ya. Nanti di sini juga saya akan buatkan template juga ya. Nah, di sini nanti kita isikan POM. Saya isikan POM. Kita buang actionnya ya. Oke. Nah, nanti saya gunakan ini ya, gunakan Tailwind CSS ya. Saya menggunakan CDN-nya ya, seperti biasa. Saya menggunakan CDN tailwindcss.com. Itu bisa diambil di sini ya. Nah, di bagian play CDN ini nanti di copy saja ini, diletakkan di index.html di bagian head-nya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini nanti ada div ya, saya buat kelasnya mj2 ya. Nanti di sini ada apa ya? Ada label ya. Misalnya nama ya. Nanti di sini akan ada input ya, input teks ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita buang saja ID sama name-nya. Nah, seperti ini. Begitu juga nanti di sini ya, di rev.app ini ya, kita akan melakukan sama. Oke, kita buat seperti itu dulu. Nah, di sini nanti kita buat kontainer ya, kontainer miliknya Tailwind ya. Lalu kita pakai grid ya, milik kelas Tailwind juga nih ya. Kita pakai kolom ya, to kolom ya, grid calls to. Ini saya jelaskan di Tailwind CSS ya, mengenai grid ya. Nanti silakan di searching aja di video di channel saya, di playlist tentang Tailwind ya. Oke, nanti di sini kita coba register ya, di sini boleh di sini nanti, atau boleh di dalam sini ya, karena dia juga sifatnya lokal ya. Kita register di sini aja nih. Nah, ini ya, tentang global lokal komponen juga sudah pernah saya jelaskan ya, dan di playlist global dan lokal komponen ya, di channel Kidimi ya. Oke, kita import ya, import ini importnya yang pertama itu Rev. Oke, di sini Rev app ya, gitu ya. From komponen komponen ya. Oke, komponen ya, components. Oke. Di ini kenapa nggak muncul ya? Biasanya dia muncul ya. Apa salah di sini ya? Oke, saya salah letak ya. Oke, di dalam
di sini, nanti di sini ada ref f ya, sorry, import di sini ya, di sini model from ya, ini from di atas, komponen ya, components, ini components ya, lalu model, nah nih ini ya, model app.view. Jadi boleh ada .view nya, boleh juga nggak ada ya. Jadi kalau kita coba ya, boleh juga nanti tidak ada ya. Ref nah ini boleh tidak ada, boleh ada ya. Nah ini ada di app ini kan nanti mengakses components ya. Oke, nanti lalu mengakses filenya ya, seperti itu importnya ya. Oke, sekarang kita coba buatkan components-nya ya, components. Nah ini ya, yang pertama ref app, model app ya. Oke, seperti itu ya. Sini kita pakai nih ya, ref app makanya gini ya. Oke, lalu di bawahnya nanti model app. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, sorry ini ada salah ya, tak ya. Oke nih, app.view. Components ref. Oh ini kurang oh ya. Nah ini components ya. Oke, nah nanti seperti ini ya. Ini kita tengahin aja nih, kita tengahin MX Auto. Sorry ini salah terus ya tulisannya ya. Oke, lalu kita coba PY ya, PY nya padding Y nya 3 misalnya gitu ya. Oke, nah di sini kita coba buatkan bordernya ya, border supaya ada kita kelihatan ya. Oke, di sini juga nanti dibuatkan bordernya juga ya, border. Nah seperti ini, rounded. Oke, di sini juga rounded ya. Oke, file save all ya. Oke, nah seperti ini ya, agak kita kasih jarak ya. Oke, di sini jadi ada gapnya ya, ada gap x1 misalnya. Nah, atau ada jarak seperti ini ya. Oke, sekarang di sini kayaknya kita harus kasih juga nih p saja misalnya 2, supaya nanti dia tidak terlalu mepet ya, dempet ya di bordernya. Ini dempet nih masih ya di model ya. Nah ini p2 ya. Oke, seperti itulah ya. Nah nama kita pertama kita pakai yang ini ya, input text ya. Jadi ini kita pakai ini kelasnya nih ya, kelas border ya. Oke, ini kayak yang kita buat kelas ya, kelas blok ya, supaya dia pindah ke bawah, ada blok seperti itu. Oke, dan ada MB nya di sini, misalnya 1, ada jarak dikit ya. Nah di sini nanti ada rounded nya. Oke, ini install. Do you want to install recommended extension for view? Kita coba install ya. Apa nih? Oh, Polar nih. Kita coba install Polar ya, supaya membantu kita. Extension yang dimiliki oleh oleh Visual Studio Code ya. Oke, sudah terinstall di sini. Oke, kita tutup ya. Nah, di sini kita coba rounded ya. Nah, nanti dia rounded, dan di sini kita coba padding. Nah, ini semua ini ya tentang Tailwind CSS ya.
Oke, jadi nah seperti ini ya. Ini kalau kita mau buat dia full, oke silakan full seperti ini. Ya, dan kita buat dia blok juga nanti supaya dia pindah baris. Oh, kayaknya nggak usah ya ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini bisa kita copy aja nih ya. Kita kopikan aja kelasnya ini ke sini nih supaya sama ya. Ini kita buat kelasnya. Oh, kita copy aja ya supaya sama nih. Nih ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita buat ID misalnya name. Sini kita buat name ya. Ini juga nih ID name. Berarti di sini kita buat ID-nya name gitu ya. Oke, kita save semua ya. Oke, ini wah ini sama nih karena nama ID-nya ya. Kita bedakan aja ini name 1, ini name 2, ini name 2 ya. Oke ya. Nah, kita butuh, oh ya ini mungkin saya kasih judul ya biar tahu ya ini rap gitu ya. Di sini nanti kita ini adalah H3 saja ya. Ini adalah rap. Nah, gitu ya. Sedangkan di sini nanti H3 juga. Ini adalah P model ya. P model. Ini rap ya. P model. Jadi kita coba pakai kelas juga, kelas font bold ini masih kelas ini ya. Punyanya si Tailwind ya. Nah, seperti ini. Rap. Oke, ini kita copy aja nih. Oke ya, kita tambahin button nih ya, kita tambahin button di dalam formnya ya. Di sini nih button, jadi ini submit misalnya ya, dengan kelas BG blue 500 misalnya, PX 3 A3 PY 1 misalnya gitu ya, rounded, nah gitu misalnya. Oke, text white ya. Oke, nanti ada misalnya shadow sedikit. Nah, ini silakan dilihat ya tentang Tailwind CSS nya. Jadi saya tidak akan jelasin fungsi-fungsinya ya. Oke, nah ini saya copy aja. Oke, ini saya letakkan di sini nih. Nah, ini submit ya nantinya ya. Ada dua form nih ya. Satu yang pakai wrap, satu yang pakai P model. Nanti kita lihat fungsinya seperti apa. Nah, lalu kita lihat nih. Kalau pakai wrap ya, nanti di sini input ini ya, input ini kita kasih ini nih, kita kasih di sini ref ya. Nah nih ref misalnya karena ini untuk nyimpen nama, jadi kita buat refnya adalah name misalnya gini ya. Tuh ya. Nah jadi di sini nanti scriptnya ya, scriptnya kita kita coba ya. Nanti di sini ada apa ya, ada button ini nanti dia akan mensubmit misalnya ya, submit. Di sini kita coba cegah refresh halamannya pakai prevent misalnya, nanti dia ke submit data ya. Ini adalah sebuah methods ya. Nah di sini jadi methods ya, submit ya, submit data. Nah di sini ya, jadi kita menerimanya itu ya, kita akan menerimanya itu dengan cara waktu disubmit ya. Jadi kita akan menerima nilainya itu dengan cara nanti misalnya gini, konstanta ya, misalnya
entered name misalnya ya. Entered name, name. Nah, itu sama dengan nanti this ya. Reps. This ya, titik reps. Nah, tuh. Titik value. Nah, seperti itu. Ya, jadi Oke, mungkin ini kita buat aja nih sini blok data ya, blok data seperti ini ya. Di sini adalah entered name misalnya ya, nilai awalnya kosong ini ya. Ini kita, nah di sini berarti kita pakai this ya. Nah seperti ini. Oh ini sorry, ini harusnya ada return terlebih dahulu ya. Return seperti ini. Oke, ini kita coba tutup di sini ya. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kita coba nih. Kita coba nanti di sini ada kita tampilin ya. Ada kita tampilin hasilnya ya. Di sini aja ya. Ada div di sini. Oke. Nanti sini misalnya border ya. Kita coba tampilin di sini P misalnya nama. Nanti kita akan tampilin yang ini ya, entered name ini ya. Oke, ini kita kayaknya ini, nah nih ya, kita copy. Nah di sini ya. Oke seperti itu ya. Kita coba nih. Tapi ini jadi ke sini ya. Berarti ini nanti harus kita bungkus ya. Di sini ya, wrap ini. Nah, ini kita bungkus nih. Kita bungkus saja di dalam sini ya, di dalam div ini ya. Satu lagi ya. Oke, seperti ini. Ini saya bungkus ya. Jadi ini saya pindah aja nih ke sini nih. Kelasnya ya. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Tapi kayaknya ini harus ada jarak ya. Oke, kita coba buat MY2 seperti ini. Oke, sama ini rounded ya, sama. Oke, dan ini kita coba buat B2. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita coba nih, masukkan misalnya D3 Octavian. Nah, di sini dia nggak langsung muncul ya, tapi dia nunggu di submit. Ini ada salah ya, jadi di sini harus ada, ini tadi kan name ya, di sini harus kita tambah ini name value ya, gini ya. Oke, kita coba. Nah, ini kalau kita tambahkan oke ya, di sini ya kita tambahkan alert oke ya. Kita tambahkan di sini alert oke ya. Jadi kalau kita coba jalanin ya, nah ini nanti dia muncul oke-nya ya. Tapi kalau ini kita ambil nilainya misalnya ya, this entered name ya, kita coba misalnya ini. Nah, ini muncul ya. Oke, ini muncul ya. Jadi kalau kita lihat ini dia muncul ya. Jadi ini kita buang saja ya. Kita buang saja. Jadi kalau pakai wrap itu dia harus pertama kita tulis ya. Dia tidak langsung muncul di sini, tapi begitu kita submit, nah dia baru muncul ya. Karena waktu dia submit itu nanti dia memanggil metode submit data ini ya, ini. Lalu nanti nilainya itu kita ambil ya, ini wrap name. Cara ngambilnya seperti ini ya. This wraps name dot value nanti diletakkan di entered name. Nah, karena ini adalah milik data, jadi tambahkan this ya. Nah, di sini ya milik data ya, makanya bisa kita letakkan di sini. Namanya nanti muncul di sini ya. Nah, tapi kalau bedanya kita dengan menggunakan value
P model, maksudnya sorry, dengan P model. Tadi ini saya matikan ya. Oke, ini kita coba. Apakah masih mengganggu ya? Kita coba apakah dia mengganggu dengan dua. Nah, enggak ya, enggak mengganggu ya dengan dua pom seperti ini ya. Oke, berarti kita coba tambahkan juga seperti ini ya di bawahnya. Oke, yang ini ya sama. Nanti kita akan apa, gabungkan juga dengan sebuah div ya. Oke, kita ambil yang ini ya, kelas yang ini, sorry. Nah, kita letakkan di sini, lalu kelasnya kita buang saja ini ya, yang ini. Oke ya, lalu kita coba letakkan dia di dalam div sama kayak tadi ya. Oke, ini kita agak masukkan juga. Oke, nah nanti seperti ini ya, sama. Kalau kita pakai P model misalnya ya, saya pakai P model nih misalnya. Di sini saya gunakan P model ya. Nah, seperti ini. P modelnya adalah entered name. Sama kayak ini ya. Nah, lalu ini kita coba letakkan di data. Ya, di blok data ya. Oke, di sini data. Oke. Return ya. Oke. Nah, di sini pertama kita kosongkan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, bedanya kalau kita pakai P model dia lebih apa ya? Kalau saya tuliskan, nah itu langsung dia. Nah, itu dia lebih ini ya, lebih live ya. Dia tidak perlu kayak ini disubmit dulu ya. Kalau ini kan perlu disubmit, misalnya Yuni Fitriani. Kita submit dulu, baru muncul di sini. Tapi kalau ini nggak perlu P model ya. Nah, lalu apalagi sih bedanya? Nah, P model itu nanti bisa diimplementasikan pada komponen POM yang lainnya. Ya, contohnya kan kalau kita komponen POM itu apa saja ya? Komponen POM itu uh, ada input text nantinya ya, ada apa, ada radio, ada chatbox nantinya itu ya. Text area anggap saja sama kayak input text ya, sama-sama ditulis ya pakai teks seperti itu ya. Kita coba pakai yang ini nih. Kita coba gunakan yang kedua itu misalnya ini pakai select box ya, misalnya kita copy aja ya, misalnya apa, education ya tuh ya, education 1 di sini ya. Ini misalnya pendidikan ya, kita gunakan select. Nah, nih ya, select. Di sini ID-nya adalah education 1 ya. Nah, misalnya kita buat value option ya. Sorry. Option value-nya yang pertama itu misalnya SD ya. Di sini SD, oke. Kita copy aja biar cepat ya. Oke, SMP, SMA, S1, S2, S3 misalnya ya. Di sini nanti SMP, SMP ya, SMP, SMA ya. Ini sorry ya. Nah, ini S1 ya, S2, S3. Nah, itu ya. Jadi kalau kita coba lihat nanti, oke, ini ya. Ini kita coba kasih kelasnya dulu ya. Kita coba kasih kelas di sini.
Oke, pertama border ya, lalu px-nya 3, py-nya 1, sama kayak di atas ya kayaknya. Oke, gini ya. Kita buat width full juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita coba kasih wrap bisa nggak ya? Kita coba ya, kita kasih wrap misalnya education ya gini. Nah, tuh. Ya, lalu di sini nanti diambil nih enter education misalnya. Ya, seperti ini. Kita kosongkan dulu. Ya, lalu di sini nanti kita coba this entered education itu sama dengan this reps ya, namanya pada dia education ya, education titik value ya. Oke, bisa nggak ya? Kita coba p sorry p ya, pendidikan misalnya. Nah, di sini nanti entered education. Ya, seperti yang kita ya terima nilainya ya dari education ini ya. Bisa nggak kita coba ya? Misalnya SD, oke, bisa ya. SMP, oke ya. SMA, tapi kayaknya ini dia perlu di submit ya. Oke, ini ya. S2, oke. Nah, kalau bedanya dengan P model ya, kita coba nih. Jadi ini biar cepet saya copy aja ya. Saya copy aja di sini. Kita pindahkan ke dalam P model. Nah, seperti ini. Oke, ya nanti tampilan sama nih ya, SD, SMP, SMA. Lalu di sini saya buat P model ya. P model. Di sini saya buat misalnya entered education ya. Entered education. Oke, kita kopikan. Kita buatkan dia di sini data juga ya, di dalam data. Oke, kita buat 0 dulu. Di sini kita coba tampilkan ya. Oke, di sini pendidikan ya, sorry, pendidikan. Nah, di sini entered, tadi sudah di copy kalau nggak salah ya. Bisa nggak? Oke. Nah, kalau dia combo box, kalau dia apa ya? Kalau dia P model, lihat dia terpengaruh juga di sini ya. Jadi kalau di sini kita buat dia 0, jadi nanti akan dia mempengaruhi nilai yang ada di select ini. Kecuali kalau kita mau buat nilai defaultnya itu misalnya SD nih. Ya, nanti nah dia akan ikut ya nilai defaultnya SD, atau kalau kita mau buat nilai defaultnya SMA. Nah, nanti dia akan ikut ya. Nah, ini juga nanti dia sudah akan ada nilainya, dan dia tidak perlu disubmit ya. Begitu saya pilih SD, dia akan ikut SD, SMP ya, SMA nanti ya, lebih live ya, dia lebih real, nah, lebih hidup ya, seperti ini ya. Nah, kalau kita buat defaultnya nggak ada, nanti dia akan kosong. Nah, kita nunggu dipilih, nanti baru dia SMA. Tapi kalau ini nanti SMP mau disubmit terlebih dahulu baru dia muncul di sini ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi dia kalau Rive itu dia perlu disubmit ya, sedangkan yang P model tidak perlu. Dan dia bisa diterapkan pada input tipe teks, tipe email ya, pokoknya yang input-inputan sejenis seperti ini ya, telepon nantinya, text area gitu ya, bisa. Begitu juga dengan select ya. Nah, tapi kalau dia dengan checkbox misalnya, bisa nggak ya? Kita coba ya. Dengan radio button atau dengan checkbox seperti itu ya. Oke, kita coba nih. Misalnya kalau dia dengan checkbox itu misalnya apa ya? Checkbox itu hobi misalnya ya, hobbies ya, seperti ini ya. Oke, misalnya gini ya. Ini misalnya hobi ya. Jadi ini nggak perlu dipakai juga, nggak apa-apa ya kalau bingung ya. Nanti kita coba pakai ini ya, input tipe check box ya. Nah, nanti value-nya misalnya ya, ini adalah berenang misalnya, berenang ya.
Nah, nanti di sini berenang misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Oh, ini. Oh, ini saya buatnya di sini dulu ya. Saya coba buatnya di wrap dulu ya. Oke. Oke, ini sudah ada. Oke, ini kayaknya. Oke, ini betul ya. Ini mungkin swimming ya. Swimming labelnya kita letakkan di sini nih labelnya. Oke, tuh berenang ya, label. Lalu mungkin kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak mx1 misalnya. Nah, kalau kita kasih jarak di sini ya, kelas misalnya bukan mx ya, 2 misalnya ya. Kita pakai px saja ya supaya dia. Nah, ini karena dia ini ya. Oke, ini nanti ID-nya harus swimming ya, supaya dia bisa diklik juga ya. Nah, seperti ini ya. Oke. ID swimming. Ya, ini karena dia inline itu ya. Jadi kalau kita coba kasih kelas inline block misalnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita coba atur mx-nya 2 misalnya. Sorry. Saya selalu lihat di sini ya. Padahal saya ngaturnya di sini ya tadi ya. Ya, saya salah nih ya. Ini saya kayaknya ini belum saya simpan ya. Oke, jadi masih ada nih. Oke, sorry, saya salah ya. Mana tadi ya? Di ref.view ya. Oke, ini kita coba buang aja ini. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa dibuat dalam bentuk flex ya, supaya dia bisa gabung. Nah, seperti itu ya. Items center supaya dia tengah. Nah, itu ya. Lalu paddingnya samain aja nih, padding ya. Oke, ini sudah item center. Oke, sekarang kita coba ini kita buang dulu ya. Ini kita buang dulu. Nah, ini kita buang nih. Nah, dia jadi sama ya. Jadi dia sejajar nih. Ya, oke. Checkbox ID swimming, value berenang. Dan untuk menjauhkannya, nah kita bisa buat di sini. Kelas mx misalnya 2. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini kita klik sini ya, bisa ya. Atau kita klik sini. Oke, kita klik sini juga bisa ya. Karena tadi ID-nya for swimming ini sama ya. Oke, jadi bisa kita nih ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau kita kasih wrap ya, wrap misalnya ini adalah apa ya misalnya ya, hobbies ya. Bisa nggak ya, kita coba ya. Nanti ini swimming misalnya, ini shopping misalnya ya, belanja misalnya ya, ini belanja misalnya. Oke. Oh, ini sorry, ini harus berenang ya.
Oke, ini berarti solving ya. Ini belanja. Oke, kita buat 2 aja dulu ya. Oke, ini kayaknya kejauhan nih. Ini MY-nya 1 aja. Ini MY 1 aja ya. Karena di sini sudah ada ini ya, sudah ada. Ini kayaknya kita buang aja coba ya, supaya nggak terjauhan ya. Nah nih ya, oke. Oke, gimana ya cara aksesnya ya? Kita coba ya. Kalau saya pilih misalnya enter hobi ya, hobbies misalnya, seperti ini ya. Lalu di sini saya buat misalnya this ya, enter hobbies ya, sama dengan this reps ya. Di sini adalah hobbies ya, saya buatnya ya, hobbies. Oke, ini hobbies dot value. Nah, seperti ini. Lalu di sini nanti kita coba cetak ya, hobi ya. Di sini kita pakai yang entered ini ya, karena nilainya kita letakkan di sini nih. Ya, makanya kita pakai yang ini, kita coba kopikan. Nah, seperti ini ya, soal kebanyakan. Nah, sekarang kita coba. Bisa nggak ya kalau saya belanja ya? Belanja ya. Sorry, ini berenang belanja ya. Oke, ini jadi value-nya belanja, ini berenang. Jadi dia tuh mengambil value yang akhir ya. Walaupun tidak saya pilih, nanti dia ngambil yang akhir. Kenapa? Karena ya hobbies ya, value-nya belanja kan gitu ya. Oke, kalau saya buat ini misalnya hobi 1 ya, sedangkan ini hobi 2 misalnya, kita bedakan. Jadi di sini adalah entered hobi 1 ya. Di sini nanti ada entered hobi 2 ya, seperti ini. Nah, jadi di sini nanti hobi 1 berarti nanti di sini adalah hobi 1 ya. Nah, nih. Oke. Berarti nanti di sini kita coba hobi 1 nih. Oke, kita coba ya. Bisa nggak? Kita sudah save ya. Refresh. Oke. Hobi 1 kita ambil. Oh, sorry. Enter hobi 1 ya. Ini ya. Nah, ini karena kan nilainya diambil ya. Disimpan di enter hobi 1 ya. Sekarang kita coba berenang ya. Kalau tidak kita klik, masih berenang. Karena value-nya dia ngambilnya berenang ya. Jadi dipilih tidak dipilih nanti tetap seperti itu ya. Saya pilih misalnya belanja berenang ya, value-nya ya. Kalau saya tidak pilih nanti tetap berenang. Kenapa? Karena dia mengambil ini nih, mengambil nilainya kan, value-nya kan, berenang ya, untuk yang namanya hobi 1 ini kan. Kalau saya kosongkan baru nantinya ya gitu ya, dia tidak ada nilainya, tidak ada value-nya kan, gitu. Nah, ini walaupun saya pilih nanti dia tidak muncul kan, cuma on saja gitu ya. Ini tidak on, ini tetap on ya gitu ya, walaupun saya tidak pilih tetap on ya. Nah, jadi saya kurang paham untuk wrap ini ya. Nah, enaknya kalau kita pakai vModel ya, itu bisa diterapkan semua ya, baik untuk checkbox misalnya seperti ini ya. Kita coba nih, checkbox kita letakkan, jadi kita ganti dengan vModel ya. Nah, cukup nanti kita buat di sini namanya adalah misalnya apa ya, hobbies ya, hobbies misalnya di sini. Sama, ini kita kasih nama yang sama juga ya, hobbies ya. Nah, di sini kita kasih value-nya apa nih, berenang ya. Nah,
kita buat di sini ya, P hobi misalnya, ya, hobi. Nah, di sini nanti kita buat hobbies tadi ya, P modelnya ya. Kita kosongkan terlebih dahulu karena dia nanti akan lebih dari satu kan. Nanti kan bisa jadi nanti berenang dipilih, belanja dipilih, jadi kita buat array seperti itu ya. Nah, tinggal di sini nanti nah tuh ya, kita coba. Nah, berenang ya. Oke, ini karena nama sama ya. Kita coba buat ini swimming 2, ini swimming 2, shopping 2, ini shopping 2 ya. ID-nya sama ya. Kita coba. Oke, berenang ya. Belanja tuh. Jadi dia lebih enak ya kalau pakai P model dibandingkan dengan Ripe ya. Jadi P model ini banyak digunakan untuk komponen-komponen yang lain ya, seperti itu ya. Jadi kalau Ripe itu terbatas, kalau saya coba tadi ya, bisa untuk input tipe teks, tipe tel, tipe email gitu ya, tipe number ya, sama. Nah, kita coba tipe number ya, kayaknya ada perbedaan juga nantinya ya dengan yang namanya V model ya. Tapi kalau V model dia bisa dipakai untuk komponen inputnya lainnya ya. Misalnya kayak input teks tipe teks, tipe number, tipe text area, tipe checkbox, tipe select box, tipe apapun nanti bisa digunakan pakai P model. Karena itu sudah pernah saya bahas sih sebetulnya di sini ya, di materi yang membahas tentang kalau kita lihat di channel saya ya, di channel saya di Kidimi ya. Nanti silahkan dilihat. Nah, nih di playlist nanti ditentang di ini nih. Nah, sebetulnya saya bahasnya di sini nih, di P model nih ya. Nanti kalau dilihat di sini ini ya. Nah, bisa untuk input test, ada untuk test area, checkbox, radio, select, bisa semua sebetulnya ya. Nah, di sini saya cuma mau membandingkan aja ya. Kalau kita pakai Ripe itu ternyata terbatas ya. Terbatas seperti itu ya. Dan satu lagi nih, saya mau coba kalau dia tipe datanya pakai number ya. Input tipe number ya. Contoh seperti ini. Kalau saya tambah misalnya di sini, ini di Ripe dulu ya. Di Ripe, di sini saya tambah. Oke. Misalnya di sini saya buat usia ya. Nah, di sini kita pakai number nih misalnya ya. Number ya. Nah, di sini ini age ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba buat age. Di sini kita buat age ya. Oke. Nah, nanti begitu di submit, nanti di sini saya buat enter age ya. Nih, misalnya kita buat 0 atau apapun bebas ya. Atau kita buat seperti ini aja juga nggak apa-apa ya. Atau nanti dibuat 0, nilai awalnya boleh, bebas ya. Nah, sekarang kita coba nih. This ya. Enter age ya. This wrap ya. Age value. Seperti ini ya. Tadi age kan ya. Nah, di sini kita coba ya. Usia. Di sini adalah entered age ya. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Usia. Bisa saya masukkan 35 misalnya. Submit. Entered. Oh, ini kalian salah tulis ya. Entered. Ini copy. Ini copy. Oke, kita coba lagi. Misalnya 35 nih. 35 ya. Tapi mau saya jelaskan itu, ini dia dianggapnya sebagai string ya.
kalau kita gunakan wrap ini. Coba nih kalau saya tambahin 1 ya. Harusnya 35 tambah 1 kan 36 nantinya ya. Kita coba. 35 submit. Nah ya, 351 dia. Harusnya 36 kan. Jadi dia 351. Jadi dianggapnya concat ya. Dianggapnya concat. Jadi digabungkannya dua buah string kayak kita menggabungkan DD plus Octavian. Jadi DD Octavian sama 35 plus 1 jadi 351. Jadi dia ini dianggapnya string ya. Jadi akibatnya kalau kita tambahkan 1 nanti bukan dijumlahkan tapi dikonkatnya ya, digabungkannya. Beda kalau kita pakai V model. Nah, sekarang kita coba nih. Kalau saya pakai V model ya, nanti dia mengikutin ya. Kalau ini kita anggap number ya, lalu di sini kita buat P model ya. Ini adalah entered age misalnya ya. Lalu di sini kita buat buatkan entered age ya. Seperti ini kita buat 0 misalnya, it's okay ya. Kalau kita lihat di sini submitnya nggak berfungsi jadinya kan, nggak perlu submit kita ya karena dia live seperti itu ya. Nah di sini kalau kita buat P oke. P nggak hidup ya. Oke, nggak apa-apa ya. Usia entered age ya. Nah seperti ini ya. Dia selain live misalnya saya buat 40, tertulis 40 dan dia tipe datanya number ya. Jadi dia tidak dikonkat tapi nanti dijumlahkan. Nah contohnya gini ya, 40. Nah lihat jadi 41. Beda di sini. Kalau di sini saya buat 40, jadi kalau saya submit 41. Pertama dia harus disubmit, yang kedua nanti dia dikonkat karena dianggapnya string ya. Kalau ini nanti dianggapnya number ya. Jadi sesuai dengan ini tadi nih ya, karena kita fungsinya untuk number jadi dianggap number. Oke, baik kalau kita tambah dengan angka nanti dia dijumlahkan. Jadi contohnya 40 ya, atau nanti 45 jadi 46. Nah itu beda yang mendasar antara wrap sama V model ya. Jadi terserah nanti mau pakai mana ya, mungkin sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.